ulangi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kabar baik semua ya? Iya, Bu. Luar biasa. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Oke, Ibu minta ketua kelas melaporkan teman-teman yang tidak hadir hari ini. Hari ini kelas 7 hadir semua. Oke, hadir semua ya? Iya, Bu. Oke. Jadi baik, kalau memang hadir semua, kita lanjut. Jadi untuk mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaan wakil ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Kami segera tuliskan namamu dalam pekerjaan dan lagi. Ibu seperti itu. Dinyalakan pada ini, maka kami secukupnya mengampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Dan teruskan kami dari kami dan yang berada yang punya jejak, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang Allah memperbaharui ini materi kita hari ini berbicara tentang Allah memperbarui hidup manusia. Materi kita hari ini tentang apa? Allah memperbarui hidup manusia. Itu yang menjadi materi kita hari ini. Dan sebelum kita masuk pada penjelasan terkait dengan Allah untuk memperbaharui hidup manusia, maka kita harus ketahui dulu yang menjadi capaian pembelajarannya. Nah, ada pencapaian pembelajarannya itu di mana memahami karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia secara keseluruhan. Itu capaian pembelajaran kita. Terus ada tujuan pembelajarannya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu melaksanakan karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia. Dan yang tujuan pelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menjabarkan cara-cara Allah mengubah masa depan manusia dan dunia. Nah, kita lanjut lagi. Di mana dunia ini terus mengalami perubahan. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk perubahan yang terjadi di dunia ini. Contohnya, sekarang di sekitar kita itu banyak sekali bangunan-bangunan, rumah-rumah, dan juga sarana transportasi yang semakin bertambah, semakin banyak. Itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan juga dunia. Bukan hanya saja perubahan terjadi pada manusia, tetapi secara keseluruhan dunia ini mengalami perubahan. Dan masih banyak contoh perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dunia. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi bukan karena kehebatan atau kepandaian manusia, tidak, tetapi karena Allah berkarya di dalam hidup manusia melalui alam ciptaan. Allah terus berkarya di dalam kehidupan manusia dan juga dalam kehidupan manusia, maka perubahan itu akan dengan sendirinya terjadi pada perubahan manusia dan juga perubahan Allah. Nah, kita lanjut lagi. Perubahan berbentuk fisik itu seharusnya disertai dengan perubahan dalam karakter manusia, di mana manusia harusnya semakin bijaksana mengelola ciptaan Allah yang dipercayakan kepadanya. Kita sebagai manusia harus mampu mengelola ciptaan Allah lainnya. Kita diberikan mandat untuk mampu menguasai dan mengelola alam ciptaan yang Tuhan sudah mandatkan, bukan merusak alam ciptaan. Nah, perubahan yang kita alami secara perubahan fisik, tetapi perubahan karakter dan spiritual kita juga. Bukan hanya perubahan fisik, tetapi perubahan karakter dan juga perubahan spiritual. Iman kita, keimanan kita juga itu perlu
rubah dari yang kita belum terlalu mengerti dengan iman kita atau pemahaman kita terkait dengan Tuhan belum terlalu paham, maka kita harus semakin asal melatih, semakin belajar supaya iman kita semakin kuat. Spiritual kita harus mengalami perubahan, bukan pada fisik saja yang mengalami perubahan, tetapi pada spiritual kita juga harus ada perubahan. Nah, di mana manusia lama adalah mereka yang baru mengenal dan menerima pengajaran Yesus Kristus, sehingga mereka masih hidup dalam ketidaktaatan dan keberdosaan. Jadi satu kelompok, terus yang bilang ibu yang untuk 2 leret lagi, satu kelompok lagi ya? Bisa toh? Bisa. Nah, yang di sebelah kanan ibu yang untuk 2 leret sebelah kanan ibu, kalian jadi kelompok soal atau kelompok penanya. Dan di kelompok sebelah kiri ibu yang 2 leret lagi menjadi kelompok jawaban. Karena dua kertas ini atau dalam permainan sebentar, ibu ada sediakan satu kategori. Di sini ada lembaran soal. Ibu sudah siapkan soalnya. Terus untuk kategori kedua lagi ada lembaran jawabannya. Nah, dalam permainan ini ibu ingin kalian dan contoh dari kelompok soal membacakan soalnya. Ibu persilakan kepada satu orang untuk membaca dan menjawab dari kelompok 2 atau yang mendapatkan jawaban untuk menjawab sesuaikan dengan pertanyaan. Kalau kalian berdiskusi, contoh kelompok soal membaca soalnya. Nah, kalian kelompok 2 yang menjadi kelompok jawaban berdiskusi kira-kira soal itu cocoknya dengan jawabannya apa. Di sini sudah ada jawabannya. Kalian hanya mencocokkan. Kira-kira soal tadi itu maksudnya jawabannya yang mana. Nanti setelah kalau sudah temukan jawabannya, silakan menjawab dari pertanyaan yang tadi ya. Bisa toh? Bisa. Mengerti? Nah, silakan buat kelompok sekarang. Oke, yang ini buat satu kelompok. Bagi sebentar. Sudah kebagian semua? Sudah. Ini untuk lembar jawab. Oke, sekarang ibu persilakan untuk kelompok penanya. Silakan membaca soalnya, nanti langsung dijawab oleh kelompok jawaban. Silakan. Siapa yang mau? Iya. Oke. Dalam kepribadian Roh Kudus nomor 1, orang percaya di seluruh dunia menjadi. Ya, sudah dengar soalnya toh? Sudah? Bagaimana kelompok jawaban? Sudah, silakan berembuk tentukan jawabannya. Karena jawaban sudah ada dalam kertas. Sudah toh? Nah, kira-kira mana jawabannya menurut kalian? Sudah berembuk? Oke, silakan. Ya? Apa jawabannya?
Ya, silakan Bro. Pengorbanan. Oke, pengorbanan. Tepuk tangan. Lanjut lagi penanya. Tuhan menciptakan manusia dengan Tuhan menciptakan manusia dengan oke. Firman. Firman. Berfirman. Ya. Lanjut lagi penanya. Yesus berdoa ditemani oleh ketiga muridnya yaitu Ya, ketiga murid. Kira-kira siapa murid yang temani Tuhan Yesus saat itu? Oke, ada. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, Petrus, Yohanes. Penanya. kasih sayang yang muncul secara natural karena ikatan darah disebut Ya, kasih sayang. Kira-kira kalian jawabannya seperti apa? Ya, oke, silakan. Storge, ya. Lanjut. orang Kristen yang hidup di alam semesta ini dapat memaknai bahwa Allah sebagai pembaharu kehidupan, sedangkan tugas remaja Kristen di alam semesta ini untuk Ya, tugas remaja Kristen. Kira-kira jawabannya apa? Ya, Memelihara alam semesta. memelihara. Lanjut. Atas kekurangan orang lain kita wajib Ya, kekurangan orang lain kira-kira apa? Ya, lanjut. menghibur. Oke, menghiburnya. Lanjut. atas kerinduan orang lain kita patut Ya, ya, silakan. Menghargai. Oke, menghargai. Masih ada? manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling Ya. melengkapi. Oke. Sudah semua? Sudah. Sesuai tidak menurut kelompok penanya? Sesuai tidak kamu punya pertanyaan dan dijawab oleh kelompok jawaban, guys? Sesuai tidak? Sesuai, Bu. Tepat toh? Ya. Oke, tepuk tangan. Jadi itu tadi ya. Tadi sudah menjawab saya masukkan. Mungkin dari itu jawabannya sudah tepat, sudah sesuai. Nah, itu merupakan proses diskusi yang berupa permainan. Di dalam ketika kita berdiskusi sambil bermain dengan mudahnya dengan sendirinya kita mencocokkan akan mempermudah kita menemukan jawabannya. Jadi kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia yang Tuhan yang istimewa patutlah melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, di mana ada sikap saling mengasihi dan menghargai. Ketika kita melihat seseorang mengalami musibah, ya itu tadi yang dibilang kita harus menghiburnya. Kita harus memiliki kasih atau storge yang tadi itu seperti itu. Bisa dilihat kita? Bisa, Bu. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta satu orang yang berdoa. Oke, mari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal belajar kami hingga pada saat ini jabat akhir. Ya Bapa dan Kerajaan Surga, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke.